Ada Bang Richard, halo Shalom. Ada Bang Yopi, ada Kak Artania Christine. Oh, Kak Titin, halo Shalom. Shalom semuanya, kita kembali lagi hari ini di OCM event hari Jumat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini Engkau luar biasa. Kami selalu melihat setiap hari kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan berkumpul di tempat ini, kami mau mengenal Tuhan lebih lagi, kami mau mengerti Tuhan setiap isi hati Tuhan, dan kami mau dapatkan sesuatu yang baru karena kami tahu Tuhan memberikannya, menyediakannya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang ada di tempat ini, juga di Zoom Tuhan, biarlah lawatan Tuhan boleh kami alami siang hari ini. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Boleh bangkit berdiri, OCM partner yang hadir secara offline maupun yang online, yang secara Zoom. Yuk kita bangkit berdiri, biar kita agak gerak-gerak, mungkin udah seharian di depan komputer kali ya. Siapa yang seharian dia di depan komputer, boleh tahu? Wah, semuanya ini nih, kerja di depan komputer ya, mungkin matanya agak lelah gitu ya. Punggungnya juga agak lelah, kita berdiri dulu, kita olahraga. Nah sebelum mulai, kita mau icebreaker dulu nih. Jadi kita mau bikin kalimat, pastinya kalimat-kalimat yang menyenangkan, yang positif, yang membangun. Tapi kita bersambung, jadi gini, misalnya aku memberikan sebuah kalimat, hari ini adalah hari Jumat, saya datang di acara OCM. Nah, kata terakhir dari kalimat itu adalah M, dan orang yang aku tunjuk selanjutnya harus buat kalimat dengan dimulai dari huruf M, oke? Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Oke. Aku belum kenal abang yang ini, siapa namanya bang? Sorry. Bang Willy, kakak Sela, oke. Ada Bang Willy, ada Kak Sela, ada Kak Esther, ada Kak Michael dan Kak Dora. Kita mulai ya. Aku bikin kalimatnya. Nanti dilanjutkan sama Bang Willy ke Kak Sela, terus ke belakang Kak Esther, Kak Michael, dan Kak Dora. Aku bikin kalimatnya, temanya apa ya? Temanya tentang Friday. Friday is free day, enggak ya? Temanya tentang hari ini deh. Oke, aku bikin kalimatnya. Wah, hari Jumat. Hari ini pengennya pulang cepet. Kak Willy. T ya, cepet. T berarti. Bentar, pakai mic ya biar OCM partner yang di Zoom bisa dengar. T kan, tapi kayaknya bakal lembur nih. Hari ini maunya mau happy-happy. Oke, happy-nya pakai iya apa pakai iya nih? Iya. Pakai iya, oke. Iya. Iya. Ya Allah gini amat. Saya lagi enggak? Tapi kita harus bersuka cita. Siapa tuh? Ayo Kak. Aku maunya tidur aja. Lagi. Oh ya. Ayo Bang, buat kalimat dengan depannya huruf A. Aku mau makan. Oh mau makan, siap Bang. Abis ini kita makan. Halo Kak, maaf ya baru datang langsung disuruh buat kalimat nih. Jadi bikin kalimat dari huruf N depannya. Ya. Aduh, baru datang Mbak, bingung. N. Nyanyi puji Tuhan. Good closing, tepuk tangan buat kita semua. Yeay, karena memang itu yang mau kita lakukan sekarang. Kita mau nyanyi puji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Yuk kita nyanyi puji Tuhan.
Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita ulangi dari awal ya. Nanti kalau ada kata-kata yang musik dan tarian, kita semua boleh nari buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sang, siap-siap menari buat Tuhan. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati. Boleh angkat tangan kita buat Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Anugerahnya kekal selama. Saya mau dengar yang pria-pria saja, katakan, sebab Tuhan, amin. Siap-siap yang wanita, lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Yes, Dia selalu baik, amin. Waktu kita bingung mau ngerjain deadline, udah tinggal 2 jam lagi belum selesai, Dia baik, Dia menolong kita, amin. Waktu mungkin bonusnya kok kurang gitu ya, padahal udah planning nih mau healing ke Bali gitu ya, ternyata kurang, tapi Dia tetap baik. Masih ada puncak, kata Tuhan, masih ada Bandung, amin. Sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini tema kita adalah Divine Wisdom. Wisdom datang dari Tuhan, amin. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh hikmat-Mu dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami butuh Tuhan. Kami semua yang ada di sini, di offline maupun di Zoom Tuhan, dimanapun kami berada, kami butuh Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita ulangi dari awal, kita nyanyikan setiap liriknya dengan iman. Mari katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu, kami percaya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala. Yes, kami percaya Tuhan, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Kita mau katakan sekali lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andal, melebihi siapapun. Amin Tuhan. Juga Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku. Amin Tuhan, dalam pekerjaan kami, di sepanjang hidup kami, siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau yang kami andalkan, Tuhan.
Kami perlu Engkau dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami perlu Engkau. Oh, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap pertolongannya, buat setiap hikmat, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Baik, saya undang Bang Sudung. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu, berfirmanlah Tuhan untuk setiap kami, biar kami boleh menikmati firman-Mu, diberkati dan mengalami hikmat Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang baru Tuhan, pulang dari tempat ini, kami memiliki suatu pengertian yang baru tentang Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang lebih bersemangat Tuhan, bergairah dan menjadi orang-orang yang semakin hebat Tuhan di kantor kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Jangan duduk dulu, coba lihat berdua-dua. Oke, yang lebih pendek coba bilang sama yang lebih tinggi. Engkau punya hikmat Tuhan. Kok jadi mau mendek semua sih? Engkau punya hikmat Tuhan ya. Oke, bilang yang pendek, yang lebih pendek ke yang lebih tinggi, engkau punya hikmat Tuhan. Ya, yang lebih tinggi bilang ke yang lebih pendek ya. Engkau punya pengertian Tuhan. Oke, terima kasih, tepuk tangan, silakan duduk. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang divine wisdom hari ini ya. Bersyukur teman-teman, saya bisa melayani OCM Partner di tempat ini ya, senang sekali. Saya percaya Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Boleh slide-nya ditampilkan? Ya, di dalam seluruh kehidupan kita ya, baik pekerjaan, bisnis, keluarga, ya kita punya keputusan-keputusan yang harus kita buat ya. Bisa baik, bisa buruk ya, bahkan ada keputusan-keputusan yang memang pilihannya sama baiknya gitu ya, atau ya perbedaan baik dengan buruknya itu sedikit begitu ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu memutuskan, dan keputusan itu kalau tanpa hikmat Tuhan bisa hasilnya mungkin tidak seoptimum yang kita harapkan ya. Oke, ini judul kita ya, Divine Wisdom. Nah, kita mau lihat dulu apa sih arti wisdom ya. Wisdom itu dari Cambridge Dictionary dikatakan adalah the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments ya. Jadi wisdom itu bukan hanya soal kita punya pengetahuan, bukan. Punya pengetahuan is one thing ya, kita memang perlu punya pengetahuan, kita perlu punya pengalaman, perlu. Tetapi ketika kita mau mengambil keputusan, kita mampu semaksimal mungkin menggunakan semua knowledge dan pengetahuan dan pengalaman yang kita punya supaya menghasilkan keputusan terbaik. Itu wisdom menurut Cambridge ya, menurut Cambridge. Tetapi saya menemukan bahwa ketika kita pun sebagai orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman, ketika mengambil keputusan juga suka salah. Yuk kita lihat satu cerita ya. Kok ada click to title-nya ya? Bisa dihapus? Ya itunya, nah oke. Ini ada yang tahu teman-teman semua OCM Partner? Ada yang kenal nggak? Ini apa? Ini kapal Titanic, betul ya? Kapal Titanic ini dibuat oleh insinyur hebat ya. Panjangnya 250 meter, beratnya 46.000 ton. Bukan 46 ton, 46.000 ton. Tingginya 25 lantai, bayangin. Ini dibuat sangat sophisticated waktu di zamannya itu 1912 ya, tahun 1912. Dan orang bilang bahwa Titanic ini tidak akan pernah bisa tenggelam. Itu statement dari mereka. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mereka punya. Mereka bilang bahwa Titanic ini tidak akan pernah bisa tenggelam. Karena mereka buat sangat luar biasa dengan teknologi yang luar biasa di tahun 1912. Malah dibilang teknologi terkini ya, teknologi pergantian antara abad 19 sampai dengan abad 20. Jadi teknologinya udah luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Tenggelam juga. OCM Partner tahu nggak kenapa dia tenggelam? Ternyata baja itu
kalau ada di bawah 0 derajat, dia menjadi getas. Pernah ada yang belokin baja nggak? Belokin besi? Pernah nggak langsung patah? Pernah nggak ini langsung patah? Kecuali kalau kalian punya tenaga dalam. Atau mungkin seorang yang, tapi orang tenaga dalam juga nggak bisa loh. Pernah nggak langsung patah? Nggak bisa. Digituin pasti melewat dulu ya. Apa sih bahasa Indonesia kok melewat sih? Meletot, sama juga. Bengkok ya. Bengkok dulu. Karena di di ilmu material ya, di ilmu logam itu dia terdeformasinya itu dia lebih lembut, bukan getas seperti keramik. Kalau keramik itu dibanting langsung pecah. Nah, itu getas namanya. Nah, ternyata baja itu di bawah 0 derajat Celcius itu getas. Langsung berubah strukturnya itu menjadi struktur seperti keramik. Jadi saat mengenai es itu langsung pecah dia. Jadi nggak membelok dulu, nggak apa dulu, langsung pecah. Lalu pada saat itu ternyata dikatakan bahwa besinya itu, bajanya itu mengandung sulfur. Kenapa sulfur? Kenapa peran sulfur di sana? Ternyata sulfur itu mempercepat cracking. Jadi kalau punya sulfur, maka sulfur itu akan membuat crackingnya lebih cepat berjalan gitu ya di logam itu. Makanya jadinya dia cepat hancur karena terkena oleh bongkahan es. Jadi even kita punya knowledge, kita punya pengalaman ya, ternyata tidak menjamin bahwa keputusan-keputusan kita itu benar. Nah, kita mau belajar ya. Tadi kan wisdom itu artinya ya, tapi ternyata wisdom itu pun tidak berhasil di sini gitu. Wisdom yang dari dunia ini. Nah, tapi kita punya satu hikmat yang betul-betul dari Tuhan, yang saya percaya itu hasilnya ketika kita menggunakan wisdom itu akan optimum hasilnya ya. Kita bukan mau hasilnya itu cuma maksimum gitu ya. Mungkin kita belajar ya, kita pernah lihat ada yang namanya RA, ada yang kenal RA? Orang pajak, yang baru-baru ini ada kasus, anaknya MD, saya pakai ini aja inisial ya, anaknya MD, papanya RA. Dia kan maksimal hasilnya, uangnya 500 miliar di rekening, maksimal kan? Bahkan ada yang curiga triliunan sebetulnya di rekening dia. Tetapi lihat hasilnya, ketika dia menggunakan kepintarannya ya untuk sesuatu yang wisdomnya, mungkin di dunia ini boleh dibilang wisdom ya, kepintarannya dalam hal pajak, dia gunakan itu, akhirnya malah anaknya menjadi seorang, boleh dikatakan pembunuh lah ya. Karena dia dengan teganya memukuli anak orang sampai hampir meninggal gitu ya. Saya nggak tahu apa anak jadi meninggal atau enggak ya. Tetapi mungkin hasilnya maksimal, tetapi ada efek-efek yang tidak baik di belakangnya. Mungkin kita dengar juga FS yang baru aja hukumannya dikurangi ya. Tadinya hukuman mati jadi hukuman apa? Seumur hidup. Ternyata ini juga ya, senang gosip juga kita sama-sama ya. Oh fakta, bukan gosip ya. Nah, nah FS itu coba, maksimal dia, tetapi hasilnya negatif. Nah kita nggak mau apa yang kita lakukan itu sepertinya hasilnya maksimal ya. Di dalam mungkin dunia kerja kita, dalam ketika kita melakukan pekerjaan kita, sepertinya hasilnya maksimal. Tetapi ada efek-efek negatif karena kita melakukannya dengan cara-cara yang tidak berasal dari hikmat Tuhan. Nah kita nggak mau seperti itu, kita mau hasil optimum dan membahagiakan dan memberkati orang lain. Ya, itu yang kita rindukan pada saat kita mau mengambil atau mengembrace hikmat Tuhan ya, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kita berharap apapun yang kita lakukan berdasarkan hikmat Tuhan, itu kita betul-betul bisa menikmati hasilnya dan orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati hasilnya ya. Nah, hikmat itu dari mana sih asalnya ya? Hikmat yang kita bilang hikmat Tuhan atau divine wisdom tadi ya, hikmat yang dari atas. Memang sumber hikmat itu dari Tuhan. Saya ambil firman Tuhan ya. Jadi mungkin kita sering bilang hikmat Tuhan, tapi mungkin kita nggak tahu firmannya. Firmannya di sini nih. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Di Amsal 2 ayat 6. Dari mulutnya datang kepengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau kita mau dapat hikmat, memang kita perlu Tuhan. Nah, kalau selama ini kita mengabaikan Tuhan, mari kita mulai
Ya embrace, saya peluk Tuhan atau apa namanya? Rangkul Tuhan gitu ya. Dekati Tuhan gitu, karena sumber hikmatnya ya Dia. Kemarin saya baru ke tempatnya saudara saya di Medan. Ini jadi saya baru pulang dari Medan tadi malam. Saudara saya ini meninggal, tapi di masa hidupnya itu orang kenalnya itu dia tidak pernah gereja, ya, tidak pernah datang ke pertemuan-pertemuan ibadah begitu. Dan mohon maaf ya, anak-anaknya itu selalu dibilang B2, B1 gitu ya, anak-anaknya begituan. Lalu pada saat meninggalnya, anak-anak itu nggak punya uang untuk memakamkan orang tuanya ini. Karena orang tuanya juga nggak punya uang, dia tukang beca, kerja di pabrik tukang beca, jadi luar biasa, cukup menderita lah. Nah tetapi yang saya mau noted itu, bahwa dia itu tidak pernah berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Dia nggak pernah berusaha untuk mencari Tuhan. Dan selalu mengatai anak-anaknya B1 dan B2. Mereka curhat kepada mama saya. Dia bilang, ya beginilah kami. Setiap hari kami dikatai anjing, dikatai babi. Ya jadi beginilah kami, jadi anjing dan babi, ini mereka bilang. Sangat menyedihkan ya. Orang mencari uang sekuat tenaga, pagi sampai sore pabrik. Sore sampai malam, sampai jam 12 malam ngebeca. Tujuannya supaya dapat uang, supaya bisa menyekolahkan anaknya. Caranya salah. Bahkan minggu pun dia nggak ke gereja. Hanya untuk melakukan itu semua. Dan akhirnya meninggalnya nggak punya uang. Sama sekali nggak punya uang. Akhirnya kami yang bantu. Kami bantu beberapa. Ada juga yang bantu, banyak yang bantu akhirnya. Puji Tuhannya masih banyak yang menolong. Tapi anak-anak baik-baik. Dan kami bilang kemarin di sana. Banyak berdoa. Mulai baca firman Tuhan. Ayo semua satu keluarga baca firman. Anaknya 8 teman-teman. Miskin tapi anaknya 8, luar biasa ya. Waduh pusing juga saya dengernya. Anaknya 8, 9 malah, yang satu meninggal. Ya Allah, jadi luar biasa. Ketika kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita tidak punya hikmat Tuhan untuk mendapatkan hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena itu mari kita mulai dengan mendekat kepada Tuhan kita ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bahkan dikatakan pengalaman kita pun tidak ya, coba. Konon hikmat nih, konon katanya ya, ini firman Tuhan ya. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tapi pada Allah hikmat kekuatan dia lain punya pertimbangan pengertian. Ayub 12:12-13. Jadi kalau kita merasa lebih tua ya, terus ada kita ngobrol sama orang yang lebih muda, jangan merasa kita lebih berhikmat gara-gara kita lebih tua gitu. Karena enggak, kata firman Tuhan, konon itu, konon itu apa sih artinya? Katanya gitu ya, katanya konon, hikmat ada pada orang yang tua. Kalau kita lebih senior daripada orang yang baru masuk gitu ya di kantor kita, yang lebih junior, jangan merasa punya lebih hikmat daripada dia. Jangan-jangan dia lebih anak tua, bukan begitu. Jangan-jangan dia ternyata anak Tuhan yang punya hikmat di dalam hidupnya gitu. Ya. Yang menjadi pembeda bukan senior, junior, tua dan muda, yang menjadi pembeda adalah apakah di dalam hidup kita kita menyembah Tuhan yang benar. Apakah di dalam hidup kita dekat dengan Tuhan yang sumber hikmat dan kekuatan. Itu yang menjadi pembeda. Bukan pembedanya senior, junior, tua dan muda. Ya. Karena ternyata tidak ada hikmat pada orang yang lebih tua, tidak ada hikmat pada orang yang lebih berpengalaman. Tetapi pada Allah lah hikmat dan pengetahuan. Jadi karena dia sumber, maka mari kita datang ya kepada Tuhan yang maha mengetahui ini ya, kepada Tuhan yang maha hebat ini, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini ya. Jadi Tuhanlah sumber hikmat kita, bukan karena kita lebih tua, lebih berpengalaman, lebih lain-lain, itu bukan ya. Kita memiliki hikmat karena kita punya Tuhan yang besar ya. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hikmat ya? Cara mendapatkan hikmat, ada 3 hal ya. Ini dari firman Tuhan juga. Di bahasa Inggrisnya hikmat itu dikonotasikan dengan her ya, wanita ya. Praise her ya. Ask her to God, lalu fear of the Lord ya. Ini 3 hal yang menurut firman Tuhan itu akan membuat kita punya hikmat gitu ya. Yang pertama adalah katanya
junjunglah dia, di Amsal 4 ayat 8, price her highly ya. Maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ayo hargai firman Tuhannya. Kita junjung tinggi, kita kita perhatikan ya, baik-baik. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah itu seperti makanan kita ya, yang kita kunyah setiap hari ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman keluar dari mulut Allah. Benar hidup dari roti ya, nggak mungkin kita nggak hidup dari makanan. Tetapi bukan itu saja firman Tuhan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu sama dengan makanan. Yang setiap hari kita, bukan minuman ya, kalau minuman kita telan langsung kan. Tapi makanan yang kita kunyah dulu, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, sehingga kita dapatkan sari-sarinya, ya, sehingga sari-sarinya itu menyehatkan kita. Nah jadi firman Tuhan katakan junjunglah dia, junjunglah wisdom itu, junjunglah semua mungkin instruksi-instruksi yang dari firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita lebih baik. Ini firman Tuhan katakan untuk mendapatkan hikmat kita harus menjunjung firman Tuhan itu, menjunjung hikmat Tuhan itu ya. Yang kedua, minta kepada Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak mau bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita punya sesuatu yang mungkin memberatkan kita, lagi kita banyak pikiran, ya, lagi ada masalah, kita butuh hikmat Tuhan, langsung aja minta, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Suatu kali saya harus mengadakan training di Kalimantan ya, di satu perusahaan bersama seorang fasilitator. Lalu saya harus berangkat pagi, pesawatnya cuma satu kali ya sehari, pagi jam 5.45, jadi saya harus berangkat dari rumah sekitar jam 4 gitu ya, supaya bisa check in lalu ini. Lalu saya beres-beres, saya siap-siap sampai di bandara, belum sampai di bandara, masih di jalan, tiba-tiba ada telepon. Teleponnya apa? Fasilitator saya mencret-mencret, diare, tidak bisa hadir. Wah, itu saya panik sekali. Itu training sudah di-blast ke semua peserta. Ya. Itu klien, ya. Saya bisa dituntut juga, didenda gitu ya. Karena tidak bisa hadir, fasilitator saya. Fasilitator saya udah telepon ternyata dari malam, tapi kan kita tidur ya. Jam 2 pagi, jam 3 pagi kita tidur kan. Jadi nggak denger, WA-nya saya nggak baca juga, karena saya harus siap-siap. Pas di jalan baru saya lihat, lalu dia bilang saya nggak bisa hadir. Saya bilang, ayo dong nanti saya kena denda. Saya kena denda puluhan juta ini bisa, saya bilang. Tapi akhirnya nggak bisa. Di bandara saya bingung, mau pergi atau enggak. Pergi nggak ada fasilitatornya, ngapain ya? Saya ke sana cuma ngapain, saya bingung. Saya udah nggak tahu harus bilang, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya diskusi sama istri saya, karena tempat terbaik diskusi itu ya istri saya ya. Nggak ada tempat lagi yang lain selain istri saya. Oh iya, iya. Boleh juga tuh Ivan. Memang kita butuh wanita ya untuk menolong ya. Oke, lalu habis itu saya juga WA semua penanggung jawab training di sana untuk bilang bahwa kayaknya kami nggak bisa hadir gitu ya. Biasanya saya panik, usia partner semua, tetapi saya sekarang mulai belajar bahwa semua itu mendatangkan kebaikan kan ya. Jadi kalau ada masalah apa, saya coba tenangkan hati, terus saya berdoa, pasti ada jalan keluarnya. Karena sebelum ini pun pernah terjadi, ya, laptop saya dicuri orang di mobil saya, dibobol mobil saya, seminggu kemudian saya harus training, semua data ada di laptop ini. Panik juga, tetapi ternyata ketika tenang berhasil juga ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat, lalu akhirnya akhirnya bisa training lah. Puji Tuhan bisa diselenggarakan dengan baik. Nah hari itu juga saya pikir ya Tuhan, sering terjadilah begini ya, kayaknya Tuhan sering banget gitu ngetes iman kita gitu ya. Ya udah saya tenang aja. Terus saya ngobrol sama mereka, akhirnya mereka bilang gini, ya udah Pak, coba Bapak pikirkan kapan bisanya, lalu fasilitatornya bagaimana. Karena berangkat ke sana itu cuma ada satu pesawat setiap hari dan 2 minggu itu selalu penuh. Jadi nggak mungkin lagi selama seminggu itu untuk dapatkan tiket pesawat lagi untuk berangkat ke sana, untuk yang direct ya. Tapi akhirnya ada banyak ini, meskipun saya harus kehilangan keuntungan sedikit gitu ya, tetapi akhirnya puji Tuhan terselenggara dan ada batch berikutnya ya. Hikmat Tuhan selalu ada bersama kita gitu ya. Ketika kita tenang ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan ini? Kondisinya sangat mepet, nggak bisa gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau manggil fasilitator mana lagi gitu ya, udah nggak bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, mari kita minta.
Di dalam semua kondisi-kondisi kritis ya, dalam semua kondisi-kondisi yang sulit, mari kita minta kepada Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. OCM partner semua, ini contoh yang terbaik yang saya punya adalah tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu orang yang sangat takut akan Tuhan. Saya pernah cerita ini sebetulnya. OCM partner tahu nggak kapan 10 perintah Allah diturunkan? Di zaman siapa? Zaman Musa kan? Tahu kan? Itu di zaman Musa loh. Yusuf itu lahir 400 tahun sebelumnya loh. Jadi dia tidak tahu 10 perintah Allah. Dia nggak pernah dengar tuh 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, nggak pernah dengar. Tidak pernah. Baru ada tuh di zaman Musa. 400 tahun setelah Yusuf. Tapi Yusuf itu punya takutnya tuh bukan takut yang kayak ngelihat ular gitu ya. Jadi jauh-jauh gitu, bukan ya. Tapi takutnya tuh dia nggak berani melakukan hal yang tidak baik kepada Tuhan. Nggak berani melakukan hal yang mengecewakan Tuhan. Coba lihat. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Teman-teman ini dia digoda terus ya sama siapa namanya? Saya lupa namanya. Potifar ya, Potifar. Istrinya. Waduh gawat nih. Kalau digoda Potifar zaman ini ya. Kalau zaman dulu masih istri Potifar yang menggoda. Tante Poti ya. Aduh, zaman-zaman ini memang kita perlu banyak berdoa nih ya. Lihat, coba baca. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya padaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana kau mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yang dia takutkan adalah dia tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Kalau yang partner semua, ini orang sangat berhikmat ya. Bagaimana dia mengelola 7 tahun keberhasilan dan 7 tahun kelaparan di Mesir ya, tanpa pernah belajar lebih dahulu. Mungkin belajarnya di rumah Potifar yang makmur ya, dan belajar di penjara yang miskin gitu ya. Mungkin di situ belajarnya. Tapi ini 7 tahun kelaparan yang, coba perhatikan, kalau gandum dikumpulin terus, 7 tahun gandum dikumpulin, ada sebesar apa gudangnya? Pernah kepikiran nggak? Itu gede sekali loh. Atau mungkin di di luar gini ya, di udara bebas gitu. Saya nggak tahu, apa ada tikus, apa ada ular, apa ada apa gitu ya. Itu pengelolaannya luar biasa loh, itu logistiknya, hebat sekali dia. Jadi nggak mudah loh untuk bisa menjadi Yusuf ini. Tapi dia penuh hikmat Tuhan, saya percaya karena salah satunya ini. Dia takut berbuat dosa terhadap Allah. Kita perlu takut pada Tuhan ya, supaya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya, dan akhirnya pasti mengecewakan. Jadi kalau kita mau punya hikmat Tuhan, yang pertama tadi hargai semua firman Tuhan, kedua apa tadi? Minta kepada Tuhan ya, ketiga takutlah akan Allah ya. Jangan, kalau ada godaan untuk berbuat dosa, ayo hindarilah ya. Apalagi media zaman sekarang ya, klik sebentar dosa, banyak banget ya. Enggak ya, saya doang ya. Saya kalau nge-scroll, dosa semua nih. Ya, apa kebanyakan saya nonton itu? Ya tapi intinya, ayo kalau ada godaan berbuat dosa, kita hindari ya. Kita mau takut terhadap akan Allah, dan pasti hikmat Tuhan ada bersama dengan kita. Lalu yang kedua, contoh kedua, Yesus ya. Ini tentang Yesus, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas 2 ayat 40, penuh hikmat. Yesus itu penuh hikmat. Saya sangat tertarik dengan pembicaraan Yesus dengan orang Israel. Coba lihat nih. Ini menarik nih. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang berikan kuasa itu kepadamu? Jadi Yesus suka nyembuhin orang, ngajar gitu ya, ditanyain. Kenapa kuasa itu kenapa ada padamu? Jawab Yesus pada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan. Tuh, itu hikmat Tuhan ya. Dia ditanya, dia nggak langsung jawab. Dia tanya lagi tuh balik. Gue tanya nih sama lu ya, katanya. Kalau kamu dan jika kalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Dia tanya nih,
Dari manakah baptisan Yohanes? Itu pertanyaan Yesus sama orang Israel. Dari sorga atau dari manusia? Karena kan Yesus dibaptis Yohanes kan? Nah si orang Farisinya bingung. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya pada Yohanes? Benar nggak? Kalau memang dari sorga, kenapa kamu nggak percaya sama Yohanes? Kan saya dibaptis sama Yohanes. Berarti saya dari sorga dong, gitu ya. Lalu yang kedua, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Ya, kamu tanya, bertanya-tanya. Lalu mereka jawab Yesus, kami tidak tahu. Ini orang jahat kalau nanya nggak bisa jawab, dia menghindar, kami tidak tahu gitu ya. Nah ini jawaban Tuhan Yesus, berhikmat sekali. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Penuh hikmat ya, waktu ngomong itu luar biasa. Jadi dia nggak perlu kasih tahu, karena lu sebenarnya tahu, betul nggak? Lu sebenarnya tahu gue dari sorga gitu, tapi lu coba-coba tanya gitu, bertanya-tanya, nggak jelas, nggak nunggu jawaban, itu retoris segala, retoris aja itu ya. Jadi Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang contoh dari pribadi yang berhikmat ya. Dia tahu jawaban apa yang harus dia jawab dengan hikmat Tuhan. Karena itu mari kita belajar untuk memiliki hikmat ya. Dengan cara ya tadi, takut akan Allah ya. Menghargai firman Tuhan lalu memintanya kepada Tuhan. Nah ini manfaatnya ya, 3 terakhir ya. Sudah sedikit lagi waktunya, puji Tuhan. Ternyata ketika kita punya hikmat Tuhan, itu membuat hati kita senang ya. Dan membahagiakan kita loh. Jadi kalau kita mau bahagia, kita minta hikmat Tuhan. Jadi bukan cuma healing. Kenapa mati? Oh kepencet ya? Enggak. Oh iya maaf. Next slide ya. Jadi kalau kita mau punya hati senang, nggak apa-apa healing ya, nggak apa-apa, healing itu boleh. Tapi jangan lupa hikmat Tuhan lah justru yang membuat hati kita senang dan bahagia. Kita akan lebih happy kalau kita liburan dengan hikmat Tuhan. Kalau tanpa hikmat Tuhan, happy-nya kurang. Mungkin kira-kira begitu. Lalu yang kedua memberikan masa depan. Jadi kalau kita punya hikmat Tuhan, dikatakan masa depan kita itu ada loh. Ya nggak tahu ya masa depan seperti apa, tetapi pasti kata Tuhan masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan yang mencelakakan ya, yang penuh damai sejahtera. Yang ketiga adalah berhasil. Siapa yang mau berhasil? Pasti kita semua mau berhasil. Nah kalau mau berhasil firman Tuhan katakan, ya minta hikmat Tuhan. Ini ayatnya, menyenangkan hati membahagiakan. Amsal 2 ayat 10, karena hikmat akan masuk dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Hikmat Tuhan akan menyenangkan jiwa kita. Menarik ya. Agak aneh kan? Di mana hubungannya gitu ya? Tapi coba deh, kalau kita semakin baca firman Tuhan pasti ada sukacita yang kita tidak pernah terkatakan. Kemarin ada satu orang muslim ya datang ke gereja kita. Lalu kami layani, lalu pendeta Yopi menceritakan tentang Yesus dan menantang dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia bilang, oke, saya mau, lalu didoakan. Lalu ditanyakan, apa yang kamu rasakan? Terus dia bilang, nggak terkatakan ya perasaannya gitu. Terus minggu depannya kita kan ada pertemuan gitu ya, namanya komunitas sel lah, nanya juga saya. Jadi sebelum komunitas sel itu, sebelum dia datang ke gereja itu, dia tuh sedang dalam kondisi kalut karena dia ditipu orang. Dan tipunya tuh nggak kecil, ratusan juta. Jadi mau ke gereja itu diskusi dulu sama istrinya gitu, udah nggak mau ke gereja dia. Dan ribut gitu, terus dia udah mau pergi ke tempat lain mengejar si orang penipu itu. Tetapi saya telepon gak bisa, saya kasih ayat aja ya, saya send WA ayat damai sejahtera Tuhan. Akhirnya dia datang ke gereja, puji Tuhan, terus ngobrol di komunitas sel, karena habis gereja itu komunitas sel. Terus saya tanya, gimana tadi ibadah, apa yang kamu rasakan? Tenang ya hati saya gitu. Ya puji Tuhan kan, mungkin kalut awalnya. Tapi waktu dia datang ke gereja, dia dengarkan firman Tuhan, jadi tenang hatinya. Ya tidak terkatakan ya.
menyenangkan jiwa yang tidak terkatakan. Beda mungkin sukacitanya dengan yang dunia dikasih. Tapi punya ketika kita punya hikmat Tuhan, kita punya firman Tuhan, maka jiwa kita akan senang. Yang kedua, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Ya. Jadi orang yang mendapatkan hikmat pasti berbahagia ya. Coba lihat wajah kanan kirinya, berbahagia enggak? Pasti berbahagia karena semua langsung senyum. Otomatis senyumnya luar biasa ya. Dahsyat ya. Oke, good. Yang kedua, memberikan masa depan. Amsal 24:14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang ya. Harapan kita tidak akan hilang ya. Kita akan menjadi lebih baik, jauh lebih baik ya. Kita akan berhasil di karir kita, berhasil di bisnis kita ya. Ada masa depan buat kita. Dan bukan hanya itu aja, ada kebahagiaan di keluarga ya. Ada yang mungkin yang berhasil tapi cerai, ada yang berhasil tapi bunuh diri ya. Kita lihat bagaimana beberapa artis yang hebat-hebat ya. Ada satu orang, saya lupa namanya, orang Italia apa Spanyol ya. Dia tuh kerjaannya cuma review makanan di seluruh dunia ya. Saya lupa namanya tuh. Jadi dia kemana-mana tuh review makanan gitu. Saya jadi inget ceritanya hari ini, saat ini ya. Dia review makanan ke Asia, ke Eropa, kemana dia hanya review makanan. Tapi dia meninggal bunuh diri. Coba kehidupan yang enak begitu, uang ada, makan enak selalu ya. Tapi akhirnya bunuh diri. Harapannya hilang ya, masa depannya hilang. Kita nggak begitu. Di dalam firman Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan masa depan. Yang ketiga, berhasil. Pengkhotbah 10:10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi kita nggak perlu memperbesar tenaga gitu. Tuh katanya. Ya, memperbesar tenaga ya. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau OCM Partner semua mau berhasil, yuk kita minta hikmat Tuhan. Yuk kita takut akan Tuhan. Yuk kita hargai firman Tuhan yang kita dengar ya. Kita renungkan setiap hari ya. Karena Tuhan itu pengen berbicara kepada kita setiap hari ya. Setiap hari dia pengen bicara. Jadi setiap hari kita renungkan, setiap pagi kita renungkan apa firman Tuhan yang ingin dia sampaikan. Ya, supaya kita boleh berhasil. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Oke? Amin semuanya? Oke, puji Tuhan, kita mau berdoa ya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Hikmat Tuhan akan membuat kita optimum, berhasil di dalam segala sesuatu ya. Kita akan bahagia, kita akan senang ya, kita akan senang dan bahagia. Lalu yang kedua, kita punya masa depan, yang ketiga kita berhasil ya. Bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan, kita minta pada Tuhan, kita hargai firman Tuhan, hargai junjung tinggi firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita takut akan Tuhan. Kita selalu menjauh dari dosa-dosa, menjauh dari segala hal yang mungkin akan membuat kita kehilangan damai sejahtera kita, menjauh dari hal-hal yang tidak baik, yang akan menjauhkan kita, menjauhkan hati kita dari Tuhan. Kita mau takut akan Tuhan seperti Yusuf, kita mau belajar mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Bukan karena hukum-hukum Tuhan, tetapi karena ada kasih yang besar yang kita punya untuk Tuhan kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita, tidak perlu ada peraturan tertulis di rumah, kita akan mentaati orang tua kita. Kalau kita mengasihi istri atau suami kita, nggak perlu ada tulisan peraturan-peraturan di rumah kita. Tetapi kita akan melakukan yang terbaik buat mereka, karena kita mengasihi mereka. Begitu juga, kalau kita mengasihi Tuhan, nggak perlu ada peraturan-peraturan. Kita akan mengasihi dia, ingin melakukan yang terbaik buat dia. Kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati dia, membuat dia bersuka cita. Dan pada saat kita melakukan itu, maka hikmat Tuhan ada pada kita. Dan hikmat Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk berhasil, melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Pekerjaan kita berhasil, bisnis kita berhasil. Semua yang kita doakan berhasil. Sembuh, segala sakit penyakit sembuh. Amin dalam nama Yesus. Semua yang sedang kecewa, dibalut hatinya. Karena Tuhan, hikmat Tuhan ada pada kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan buat kami
menjadi satu penuntun jalan kami, menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami melangkah dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan lah akan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan. Kami rindu melihat hal yang lebih lagi bersama Engkau Tuhan. Perkara-perkara yang lebih dahsyat bersama Engkau Tuhan. Hal yang lebih luar biasa. Kami mau nikmati bersama Engkau Tuhan. Hal yang lebih ajaib Tuhan. Hal yang lebih tidak terkatakan Tuhan, kami mau lihat bersama dengan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya akan ada hikmat Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa di kantor kami. Menjadi orang-orang yang diandalkan. Menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Karena kami mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Bahwa hidup kami akan menjadi berkat. Hidup kami akan membuat orang lain tersenyum Tuhan. Membuat orang lain lebih bahagia Tuhan. Membuat orang lain lebih berhasil Tuhan. Karena kami ada di kantor itu Tuhan. Kantor kami lebih berhasil Tuhan. Supplier-supplier kami lebih berhasil bersama kami. Klien-klien kami lebih berhasil bersama dengan kami Tuhan. Anak-anak buah kami akan berhasil bersama dengan kami Tuhan. Bos-bos kami akan merasa dihormati, akan merasakan keberhasilan ketika bekerja bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi berkat Tuhan. Kami menjadi berkat Tuhan di kantor kami. Kami menjadi berkat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan Tuhan. Kantor kami berkembang besar, berkembang pesat Tuhan. Karena ada kami di sana. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Persembahan. Doa penutupnya, Bang. Oke. Puji Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. OCM partner yang ada di Zoom boleh kasih reaction, love boleh, ketawa boleh, tepuk tangan boleh. Terima kasih Bang Sudung untuk sharing firman-Nya, penuh hikmat, marifat daripada Tuhan, amin. Kita semua mau mengandalkan Tuhan lebih lagi dan sebentar kita akan memberikan apa namanya ya, offering. Ada QRIS yang ada di layar boleh di scan atau di chatnya ada nomor rekening ya kalau nggak salah. Oke, kita akan memberikan, kita berdoa dulu sambil menyiapkan offeringnya. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur firman Tuhan luar biasa. Biar setiap kami boleh lebih lagi mencari Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan hikmat, dan kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan, kami memberi yang terbaik buat Tuhan, biar Tuhan yang berkati setiap kami berlimpah-limpah. Kami percaya di dalam nama Yesus, amin. Silakan OCM partner yang ada di Zoom maupun yang ada di sini boleh scan QRIS-nya atau juga ada nomor rekening bisa ditransfer ke nomor yang ada di chat box-nya. Saya berikan waktu. Oke, sambil memberikan offering, mungkin ada pengumuman? Ada pengumuman kah? Oke. Saya beri waktu 1-2 menit, silahkan di scan ataupun transfer. Baik, kalau sudah setelah ini kita akan tutup, silahkan Bang Yopi. Baik, puji Tuhan, kita sudah melaksanakan OCM hari ini, amin. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga ya, setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga kita coba sama-sama di gedung ini boleh mengumpulkan anak-anak Tuhan yang ada di gedung ini untuk membangun mezbah Tuhan ya. Supaya apa? Supaya ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan turun atas setiap pekerjaan kita. Tadi baru pertama kali juga saya berdiri di depan pintu ya. Baru pertama kali juga tadi lihat ada bannernya. Ada beberapa sih yang lirik pengen gabung. Jadi kalau ada di antara teman-teman teman-teman daripada setiap kita di tempat ini yang belum hadir pengen hadir boleh silakan. Tadi bahkan ada satu yang pertama juga abang yang baju putih ya, tadi tanya ke saya ya, ada ibadah ada saya bilang begitu ya. Ya beri kemuliaan dulu buat Tuhan ya. Ya kita mau sama-sama beribadah menikmatilah. Sebenarnya dibuka 11.45 dan kita berusaha selesai 1 kurang 15 ya. Supaya apa? Bisa makan. Nah supaya nggak repot cari makanan kita juga sediain makan buat makan siangnya ya. Ya seperti yang ada yang bisa dinikmati.
Ya itu aja. Kita mau sama-sama terus sambil bekerja menjadi berkat. Amin. Siapa yang rindu berhasil di pekerjaannya boleh angkat tangan. Amin. Setiap kita rindu punya hikmat Tuhan. Kita ngalamin terobosan yang luar biasa di pekerjaan kita. Yuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kami mau datang pada Engkau Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami boleh mengerti bahwa kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan yang kami ambil di pekerjaan kami. Kami menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan di persimpangan jalan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berdiri buat perusahaan kami, buat tempat di mana kami bekerja Tuhan. Kami mau katakan kami nggak mau jadi orang yang kalah, yang galau, yang baper Tuhan. Dalam kondisi yang berat sekalipun, kami mau tetap berdiri karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk menolong kami melewati setiap masalah. Hari ini kami berdoa buat setiap rekan-rekan baik yang ada di Zoom maupun yang hadir di tempat ini. Kalau kami punya masalah di pekerjaan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan anugerah untuk kami boleh melewati setiap masalah tersebut. Untuk kami berdiri membela perusahaan kami Tuhan. Dan kami katakan kami menang, kami berhasil. Urapi setiap hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Buat setiap mereka berhasil di pekerjaan mereka. Mereka kuat Tuhan melewati masa-masa yang tidak mudah Tuhan. Bahkan kami berdoa, terang Tuhan bercahaya dalam hidup mereka. Tuhan akan angkat setiap mereka menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Karena Tuhan yang menyatakannya buat hidup mereka. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati juga yang sudah menikah, suaminya atau istrinya. Dimanapun mereka berada diberkati. Anak-anak mereka juga diberkati, dijagai. Kalau mereka harus bekerja, meninggalkan keluarga, anak. Kami tahu bahwa Tuhan juga menjaga setiap anak dan istri dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kalau ada yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat, diangkat setiap bebannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang mentok, terikat sesuatu, kami katakan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah menyembuhkan, melepaskan setiap kami sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau selesai, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu, membuat setiap hal yang kau lakukan dalam hidupmu berhasil. Engkau mempunyai hikmat Tuhan untuk melewatinya. Diberkati engkau di kantor, di rumah, di perjalanan, diberkati keluar masukmu, dihalau dari hidupmu segala mara bahaya dan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan berkati. Silakan bersalam-salaman. God bless you, puji Tuhan. Yang di Zoom juga Tuhan berkati, God bless you. Selamat menikmati makan siang dan kembali bekerja. Haleluya.